Mendengar suara itu, puluhan ribu murid klan pedang awan hijau menoleh ke sisi Ye Kui secara serempak. Halo teman-teman, Ye Kui melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menyapa para murid klan pedang awan hijau dengan senyum tampan di wajahnya. Melihat pemandangan ini, alis panjang sangat mirih dan diam-diam berkata, anak nakal ini, dia benar-benar jangan sampai dunia menjadi kacau. Orang tua yang duduk di udara dengan lutut bersilang, cemberut muncul di wajahnya saat dia minum di Ye Kui. Siapa kamu, mengapa kamu di sini untuk membuat masalah? Ye Kui melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak, kamu salah paham, saya tidak membuat masalah. Setelah mendengar ini, mata para murid klan pedang awan hijau membelalak. Anak ini benar-benar memanggil tetua ke-10, kakak, sangat tidak menghormati orang yang lebih tua dan anak-anak, bukankah dia tacut dihukum? Orang tua itu berkata, jika kamu berani membuat masalah lagi, tetua ini tidak akan bisa mengampunimu, jadi jangan cepat-cepat pergi. Ye Kui berkata, kakak laki-laki yang lebih tua, kamu benar-benar salah paham, saya tidak mengacau, saya hanya ingin mengenal semua orang. Ye Kui memandang murid-murid klan pedang awan hijau di tempat kejadian, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan keras, Tuan-tuan, nama saya Ye Changsheng, saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengar nama saya. Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengar tentang saya, perkenalkan diri kamu, saya orangnya Yunsi. Yunsi kalian selalu saling kenal, kan? Dengan kata-kata ini, mata semua orang berubah dan menatap Ye Kui seperti dia idiot. Kemudian, kutukan muncul ke segala arah. Dari mana asal muasal pencucian otak itu? Gadis suci adalah seorang gadis cantik surgawi, bagaimana mungkin dia bisa melihat seekor anjing sepertimu? Kodok ingin makan daging angsa, bahkan tidak mengencingi dirimu sendiri. Masih belum cepat berguling. Ye Kui terdiam beberapa saat dan menjelaskan, saya benar-benar orangnya Yunsi, jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada ayah mertuaku. Ayah mertuaku bernama Yun San. Tentang dia, saya tidak perlu memperkenalkan lebih banyak lagi, kan? Begitu kata-kata Ye Kui jatuh, para murid klan pedang King Yun yang awalnya duduk di tanah sangat miris sehingga mereka berdiri, menunjuk ke arah Ye Kui dan mengutik. Beraninya kamu, memanggil pemimpin klan dengan namanya, apakah kamu ingin ngait? Saya pikir anak ini hanya menderita kegilaan, apa gunanya peduli padanya? Enyahlah, atau saya akan menghancurkanmu berkeping-keping. Aduh, mengapa kemanapun saya pergi, tidak ada yang percaya ketika saya mengatakan yang sebenarnya. Ye Kui menghela nafas dan kemudian bertanya pada Niu Dali, mereka menghina saya, menurut kamu apa yang harus dilakukan? Bunuh mereka, kata Niu Dali. Ye Kui adalah orang yang paling dihormati Niu Dali, di dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan siapapun menghina Ye Kui. Ye Kui menggelengkan kepalanya, membunuh mereka tidak terlalu buruk, bagaimanapun juga, mereka adalah murid dari klan pedang King Yun, jika saya membuat mereka terbunuh, bagaimana saya akan menjelaskan kepada Sier dan ayah mertua saya? Niu Dali berkata, kalau begitu, hajar mereka. Mereka tidak bisa menahan pukulanmu. Ye Kui memerintahkan, Dali, lepaskan sedikit tekanan untuk menakut-nakuti mereka. Tidak, alis panjang buru-buru bersuara, ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat, segumpal kekuatan iblis menyebar dari tubuh Niu Dali. Dalam sekejap, wajah puluhan ribu murid klan pedang awan hijau berubah drastis, mereka semua bisa melihat dari mana Niu Dali berasal. Sungguh kekuatan iblis yang kental, dia adalah iblis. Orang-orang dari ras iblis, semua orang pantas untuk dibunuh, bunuh dia. Tubuh Niu Dali bergetar, dan seketika itu juga, kekuatan iblis yang lebih menakjubkan merobohkan. Seketika, puluhan ribu murid klan pedang awan hijau yang hadir berlutut di tanah. Niu Dali adalah seorang Demon Saint, bahkan jika dia hanya melepaskan 1/10.000 tekanannya, orang-orang ini tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, kultivasi terkuat di antara mereka hanya ada di alam Yuanyi. Niu Dali memandangi murid-murid yang berlutut dari klan pedang King Yun dengan wajah menghina, hanya dengan kalian ingin membunuhku, bermimpilah. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk berlutut di udara berdiri dan menatap Niu Dali dan berkata dengan suara dingin, ras iblis, beraninya kamu datang ke klan pedang King Yunku untuk menyebabkan kekacauan,
kematian saja tidak cukup. Saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu meninju Niu Dali di udara. Ketika tinju lelaki tua itu meledik, cahayanya cemerlang, suaranya mencengangkan, dan kekuatan gunung menghantam ke arah Niu Dali. Tanpa diduga, dalam menghadapi serangannya, wajah Niu Dali tidak berubah saat dia juga membanting tinjunya. Begitu kedua cetakan tinju itu bersentuhan di udara, keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu, dan pada saat berikutnya, dia hanya merasa seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang di cetakan tinju Niu Dali, dan kekuatan yang kuat menerkam. Orang tua itu memuntihkan darah dari mulutnya, lengan yang dia gunakan untuk membuat pukulan bergetar hebat, dan dia mundur puluhan langkah berturut-turut, punggungnya terbanting ke puncak gunung sebelum dia bisa menstabilkan posisinya. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu murid dari klan Pedang Awan Hijau yang hadir, masing-masing dari mereka menunjukkan kengerian dan menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin? Tetua ke-10 adalah pembudidaya suci. Tidak bagus, ras iblis itu mampu mengusir tetua ke-10, jadi itu berarti kultivasinya hanya lebih kuat dari tetua ke-10. Saya bilang bagaimana bisa ras iblis bercampur ke dalam markas besar klan Pedang Awan Hijau kita, jadi ternyata kultivasinya begitu kuat. Cepat, beritahu eselon yang lebih tinggi dari klan. Niu Dali memandang tetua ke-10 dan menyeringai, orang tua, kekuatanmu sepertinya agak lemah. Bisakah kamu berani bertarung di kehampaan? Mata lelaki tua itu menunjukkan niat membunuh. Kenapa saya tidak berani? Namun, saya harus bertanya pada tuanku. Niu Dali bertanya pada Ye Kui, Tuan, bisakah saya melawannya? Ye Kui berkata, ya, jangan terlalu keras padanya, jangan pukul dia sampai mati. Ya, Niu Dali menjawab dan terbang ke dalam kehampaan. Orang tua itu melirik Ye Kui, dia tidak menyangka bahwa Ye Kui, yang masih sangat muda dan memiliki kultivasi yang lemah, sebenarnya akan menjadi penguasa seorang Demon Saint. Dia sangat terkejut. Kakak tua, hati-hati, muridku ini sangat kuat. Ye Kui tertawa. Orang tua itu mendengus dingin dan terbang ke dalam kehampaan, menatap Niu Dali dengan suara mengerikan. Kamu ras iblis, sebenarnya beraninya kamu lari ke wilayah klan Pedang Awan Hijau kami untuk menyebarkan keliaran, saya tidak bisa menahanmu hari ini. Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, tubuh itu bergema, dentingan, peluit pedang, mengguncang dunia. Segera setelah itu, orang tua itu mengangkat tangan kanannya, hanya untuk melihat bahwa telapak tangan kanannya dipenuhi dengan hawa pedang beraneka warna. Segera, kehampaan itu bergetar, dan kekuatannya menakjubkan. Ini adalah jurus tetua ke-10, Ki Pedang 5 Elemen. Murid-murid dari klan Pedang Awan Hijau yang hadir semuanya gelisah ketika mereka melihat hawa pedang di telapak tangan lelaki tua itu. Ki Pedang 5 Elemen sangat sulit untuk dikembangkan, dan tetua ke-10 membutuhkan waktu 3000 tahun penuh untuk mempraktikannya, sehingga menjadi orang suci. Ki Pedang 5 Elemen adalah seni pedang terbaik, dan dengan fakta bahwa tetua ke-10 berada di alam suci, tidak ada yang bisa menghentikan tetua ke-10 kecuali mereka adalah pembudidaya suci yang hebat. Ya, di seluruh klan Pedang Awan Hijau, mereka yang bisa menekan tetua ke-10 hanya segelintir. Kapan itu akan bagus jika saya bisa sekuat tetua ke-10? Murid-murid dari klan Pedang Awan Hijau, satu persatu, menatap tetua ke-10 dengan kekaguman di mata mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Karena tetua ke-10 bahkan telah menggunakan jurusnya, dia pasti akan membunuh ras iblis itu. Pergilah ke neraka. Tetua ke-10 berteriak keras dan menekan dengan tangan kanannya. Segera, 5 elemen pedang Ki di telapak tangannya menyerupai 5 naga panjang, membawa niat membunuh yang menakjubkan saat menebas Niu Dali. Menghadapi Ki Pedang 5 elemen tetua ke-10, Niu Dali memiliki wajah yang santai dan langsung meledik dengan sebuah pukulan. Segera, kekuatan yang kuat itu menghancurkan dan tak tertahankan. Ki Pedang 5 elemen hancur di tempat. Tetua ke-10 meludahkan darah dari mulutnya sekali lagi, dan terguncang oleh kekuatan tinju Niu Dali, menyebabkan dia mundur ke depan dan ke belakang. Bagaimana mungkin? Tetua ke-10 menatap Niu dengan penuh semangat dengan tidak percaya. Murid-murid dari klan Pedang Awan Hijau di tanah tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu saat mereka semua menatap dengan tidak percaya.
Bagaimana mungkin mereka tidak menyangka bahwa tetua ke-10 bahkan telah menggunakan ki pedang 5 elemennya dan masih gagal memblokir ras iblis itu. Terlalu menakjubkan, kekuatan pertempuran ras iblis itu sangat kuat. Dia bukan ras iblis biasa. Omong kosong, jika itu adalah ras iblis sederhana, bisakah dia menyatu dengan markas besar klan pedang awan hijau kita? Mampu mengusir tetua ke-10. Adegan itu seolah-olah sebuah panci telah meledik, dan murid-murid dari klan pedang awan hijau sedang berbicara dan berdiskusi. Kekuatan yang ditampilkan oleh Niu Dali mengejutkan mereka. Mata alis panjang menyipit. Dia sudah lama melihat bahwa semua tindakan Ye Kui disengaja, terutama setelah Niu Dali melepaskan kekuatan iblisnya, yang juga dilakukan oleh Ye Kui dengan sengaja. Hanya saja, dia tidak tahu apa sebenarnya tujuan Ye Kui melakukannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Alis panjang menasehati, anak nakal kecil, meskipun saya tidak tahu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan, tetapi jika ini terus berlanjut, itu pasti akan membuat khawatir semua orang di klan pedang King Yun, dan pada saat itu, Patriark Yun San dan Yun Si pasti akan menyulitkan mereka. Jika kamu tidak ingin mempersulit mereka, biarkan Vigor mundur. Ayo cepat pergi dari sini. Ye Kui tertawa, tidak ada salahnya, tujuan saya adalah untuk mengejutkan semua orang di klan pedang King Yun. Setelah mengatakan itu, Ye Kui berteriak pada Niu Dali di udara virtual, Dali, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Kalahkan dia. Niu Dali menerima perintah Ye Kui dan segera menyerang. Kekuatan iblis yang menakjubkan meletus dari kepalan tangan Niu Dali, dan cahaya yang berkobar sama menyilaukannya dengan matahari saat menghantam ke arah tetua ke-10. Wajah tetua ke-10 berubah sedikit, dia merasakan kekuatan yang mencekik, ras iblis di seberangnya terlalu kuat. Hal ini menyebabkan tetua ke-10 terkejut dan ngiri pada saat yang bersamaan. Siapakah dia? Dia adalah tetua ke-10 dari klan nomor 1 di Padang Pasir Timur, dan di seluruh klan pedang awan hijau, bahkan jika kamu menghitung semua tetua dan kepala suku, hanya ada segelintir orang yang bisa menekannya. Jika suatu hari, tetua agung menggantikan patriark, maka posisinya di klan bisa melangkah lebih jauh. Memiliki kekuatan dan status yang mempesona, oleh karena itu, tetua ke-10 tidak akan membiarkan dirinya kalah dari orang lain, apapun yang terjadi. Terlebih lagi, dia masih menghadapi ras iblis. Domain pedang 5 elemen. Tetua ke-10 meraung, kekuatan suci yang mengerikan. Kemudian, 5 pedang ki dengan warna berbeda terlihat mengalir keluar dari sekitar tubuh tetua ke-10, menyerbu langsung ke langit sebelum membentuk domain pedang yang menutupi seluruh tubuh tetua ke-10. Selanjutnya, domain pedang 5 elemen bergema dengan suara siulan yang tajam, menyebar dan menyelimuti Niu Dali dalam sekejap. Setelah Niu Dali diselimuti oleh domain pedang 5 elemen, dia segera menyadari bahwa gerakannya melambat, seolah-olah ada jaring besar yang tak terlihat menutupi dirinya, dan tidak hanya itu, bahkan kecepatan aliran darah di tubuhnya pun melambat. Domain pedang, sedikit menarik, meskipun Niu Dali terkejut, dia tidak takut, bagaimanapun juga, dia telah membunuh beberapa pembudidaya Sein. Murid-murid dari klan pedang awan hijau di tanah, ketika mereka melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka seolah-olah mereka telah meminum pil. Itu sebenarnya adalah domain pedang. Rumor mengatakan bahwa hanya orang kuat di atas alam Great Sein yang bisa mengembangkan domain pedang. Sekarang tampaknya kekuatan tetua ke-10 sudah sangat dekat dengan alam orang suci agung, jadi saya yakin tidak akan lama lagi sebelum kultivasi tetua ke-10 bisa naik ke level berikutnya. Tetua ke-10 benar-benar kuat, teriakan-teriakan keheranan terus berlanjut. Tetua ke-10 berdiri di kehampaan dan mendengar suara-suara ini, dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Niu Dali dengan wajah menghina. Dia berkata, ras iblis distrik, beraninya kamu mengambil kebebasan di depanku, itu benar-benar bunuh diri. Kamu telah diselimuti oleh domain pedang 5 elemen saya, saat ini, kamu tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan tempur penuhmu. Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada menghancurkan seekor semut. Saat tetua ke-10 berbicara, dia menunjuk ke arah Niu Dali dan membentak, ras iblis, katakan padaku, apa sebenarnya tujuanmu bercampur dengan markas besar klan pedang awan hijau kami?
Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka saya akan membiarkanmu maid dengan nyaman. Jika tidak, saya akan membiarkanmu tidak memiliki tuling yang tersisa. Niu Dali berkata, saya menemani guruku untuk menemui ibu guruku. Oh iya, ibu guruku bernama Yunsi. Brengsek, tetua ke-10 menegur, nama gadis suci. Bagaimana kamu bisa diizinkan untuk menodainya? Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, saya persilakan kamu pergi. Setelah tetua ke-10 selesai berbicara, dia menggunakan ki pedang 5 elemennya lagi dan menebas Niu Dali. Niu Dali memiliki ekspresi sulit di wajahnya. Domain pedang 5 elemen tetua ke-10 sangat kuat. Jika dia ingin menerobosnya, dia harus menggunakan tinju dewa yang kuat, tetapi dia khawatir dia akan mengalahkan tetua ke-10 sampai maid. Ini karena sebelum dia melakukannya, Ye Kui telah menjelaskan kepadanya bahwa dia harus bersikap lembut dan tidak membunuh siapapun. Saya hanya akan menggunakan satu pukulan, saya tidak boleh membunuhnya. Ketika Niu Dali memikirkan hal ini, seperti Tyrannosaurus Rex yang mengamuk, tinjunya menghantam. Tinju Niu Dali sangat kaku dan ganis, kekuatan serangannya luar biasa. Pertama-tama dia menghancurkan ki pedang 5 elemen yang menebas ke arahnya, dan kemudian, dia meninju langit. Di mata kerumunan yang terkejut, tinju Niu Dali menghancurkan domain pedang 5 elemen tetua ke-10. Segera setelah itu, tubuh ramping Niu Dali menyerbu ke seberang ruangan dengan aura keberanian, langsung menabrak tetua ke-10. Tetua ke-10 jatuh dari udara, menghancurkan lubang dalam seukuran manusia di tanah, berwarna abu-abu, sebelum mulutnya terus-menerus memuntihkan darah. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Mengabaikan lukanya, tetua ke-10 dengan cepat memanjat dan menunjuk ke arah Niu Dali. Kamu mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah, ini tidak adil. Niu Dali mengutik, saya berada di dunia yang sebanding denganmu, mengapa saya mengandalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah? Kamu tidak bisa mengalahkanku dan kamu masih mencari-cari alasan, kamu tidak takut ditertawakan. Tetua ke-10 meledik dalam kemirihan, bagaimana dia bisa bertahan disebut sampah di depan umum oleh ras iblis. Saya akan melawanmu. Tetua ke-10 terbakar seperti orang gila, segera, kekuatan seorang suci sangat besar, sebelum dia bisa bergerak pada Niu Dali, murid-murid klan pedang awan hijau yang hadir dengan kultivasi rendah terguncang sampai muntah darah. Hentikan. Pada saat kritis, teriakan yang dalam terdengar, diikuti oleh tekanan kuat tetua ke-10 yang diblokir. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan cepat menyapu ke sisi ini. Ye Kui mendongak dan melihat bahwa leluhur tua klan Shen memimpin, dan di belakang leluhur tua klan Shen, diikuti oleh 8 orang tua, semuanya memancarkan kekuatan suci. Hanya saja, kostum ke-8 lelaki tua itu agak aneh. Mereka berpakaian hitam dengan motif bunga putih, mengenakan rami dan berkabung.